Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Diva Yogastira, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, dari semester 6, Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswa saya 19.020.2001. Saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah analisis laporan keuangan yang berjudul rasio likuiditas. Analisis keuangan yang berasio likuiditas. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ambriandi SEAKMM CA selaku dosen mengampu. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita masuk ke materinya. Arti likuiditas dalam ekonomi, artinya likuiditas memiliki penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan dari sudut pandang secara ekonomi, yang mana likuiditas dilihat secara umum. Likuiditas mencerminkan seberapa mudah sebuah aset itu dijual, dengan kata lain kemudahan dalam menguangkan sesuatu dalam dunia ekonomi. Ada 3 penafsiran terhadap likuiditas itu sendiri, dan juga ada manfaat rasio likuiditas. Ada analisis laporan keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio likuiditas banyak memberikan dampak manfaat bagi perusahaan dan pihak eksternal lainnya yang mempunyai kepentingan pada laporan. Bagi pihak internal perusahaan, rasio likuiditas bermanfaat untuk menunjukkan dan menilai kinerja perusahaan, khususnya dalam hal likuiditas perusahaan. Selanjutnya, pihak eksternal juga mempunyai kepentingan untuk menilai perusahaan dalam membayar utang kepada pihak ketiga. Pihak tersebut misalnya kreditor, investor, atau supplier, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga ada yang namanya krisis likuiditas. Ini sering terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Krisis likuiditas dapat terjadi meski perusahaan dalam kondisi sehat. Contoh nyata krisis likuiditas adalah saat krisis keuangan pada tahun 2008. Krisis ini disebabkan oleh ketidakmampuan pembayaran di sektor real estate yang berakhir pada rontoknya sektor tersebut di Amerika. Cara menghitung rasio likuiditas atau current ratio. Untuk melakukan perhitungan rasio likuiditas, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung current ratio. Dalam hal ini, current ratio merupakan cara perhitungan yang paling sederhana. Anda bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan cara current ratio untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan, terutama dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendek. Pemenuhan ini dilakukan dengan menggunakan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini. Mengetahui rasio likuiditas secara cepat juga ada. Jadi rasio likuiditas yang identik dengan pengetahuan mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban dalam hal ini umumnya berupa hutang ataupun segala pembayaran lainnya, harus dilakukan dan dipenuhi oleh perusahaan sebelum masa jatuh tempo. Mengetahui rasio likuiditas secara cepat. Rasio likuiditas yang identik dengan pengetahuan mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban dalam hal ini umumnya berupa hutang ataupun segala pembayaran lainnya yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh perusahaan sebelum masa jatuh tempo. Ya, jadi di sini ada sebuah contoh laporan keuangan rasio likuiditas dari PT Semen Indonesia. Jadi di sini laporan keuangan PT Semen Indonesia atau TBK Persero. Yang pertama ada A, balance sheet tahun 2016, laporan neraca dari PT Semen Indonesia Persero TBK dari tahun 2016 sebagai berikut. Di tabel 1 sini balance sheet PT Semen Indonesia Persero TBK, balance sheet 9 Desember RP except per value-nya 2016. Di sini cost and cash equipment-nya 2.834.444. Receivable-nya 4.018.284. Inventories-nya 2.671.145. Ada current assets-nya 10.373.159. Fixed assets-nya 30.864.750. Dan ada order aset 347.866. Dan di total asetnya semuanya ada 44.226.896.
Ukuran likuiditasnya 8.151.673. Long term likuiditas 5.500.831. Jadi total liabilitiesnya 13.652.505. Auto risk capital 2 juta, pair up capital 593.152. Paid up control shares ada 5.932. Per value nya 100, retention 26.527.985. Jadi ada total equity nya semuanya 30.574.391. Di sini yang B, income statement tahun 2016, laporan laba rugi PT Semen Indonesia Persero TBK dari tahun 2016 sebagai berikut. Di tabel yang kedua, income statement million Desember RP XK per value 2016, total reference 26.134.306. Cost of revenue 16.278.434. Gross profit-nya ada 9.855.872. Expense income ada 4.771.251. Income before tax 5.084.622. Taxnya ada 549.585. Profit for the period 4.535.37. Periode attributable ada 4.521.596. Comprehensive income 4.368.344. Comprehensive attribute 4.395.314. Di sini ada juga analisis rasio keuangan bulan Desember tahun 2016 pada PT Semen Indonesia. Yang A ada rasio likuiditas, liquidity ratio, current ratio, current asset, current liabilities sama dengan 10.373.159 dibagi 8.151.673 sama dengan 1,22752. Artinya setiap RP1 hutang lancar dijamin atau ditanggung oleh Aktiva Lancar sebesar Rp 127,25, atau dengan kata lain semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin juga hutang-hutang perusahaan kepada kreditor. Yang kedua di sini ada quick ratio sama dengan current asset sampai inventory. Current liabilitasnya sama dengan 10.373.159 dikurang 2.671.145 dibagi 8.151.673 sama dengan 0,9448. 4,84 artinya setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Aktiva Lancar selain persediaan inventory sebesar Rp 94,48. Yang ketiga ada cash ratio. Cash or cash equivalence atau current liabilities sama dengan 2.834.444 dibagi 8.151.673. Jadi hasilnya 0,34777 atau dalam kurung 34,77. Artinya setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh kas dan surat-surat berharga sebesar 0,3447 atau 34,77%. Current turnover ratio sama dengan not sales atau dalam kurung current assets dikurang current liabilities sama dengan 26.134,306 dibagi dalam kurung 10.373 di 7.159 dikurang 8.151.673 yang hasilnya 26.134.306 dibagi dari 2.221.048. Jadi hasilnya sama dengan 11,76. Jadi di sini artinya
tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan penjualan sebesar 11,76. Yang kelima ada inventory to net working capital inventory current assets dikurang current liabilities sama dengan 2.671.145 dibagi 2.221.466 sama dengan 1,20, yang artinya perbandingan antara persediaan dan modal kerja perusahaan sebesar 1,20%. Ya, saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.